Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Amelia Eka Fitri, NIM 78. Di sini saya akan menjelaskan potensi bahaya fisik, kimia, dan biologi. Pengertian potensi bahaya adalah suatu resiko, keadaan, atau kondisi di mana suatu bahan, mesin, alat, dan proses atau cara kerja dapat menjadikan luka, cedera, bahkan kematian pada manusia serta membuat kerusakan pada suatu alat atau lingkungan sekitar. Potensi bahaya fisik. Pengertian potensi bahaya fisik adalah potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar. Misalnya, terpapar kebisingan intensitas tinggi, intensitas penerangan yang kurang, getaran, radiasi, dan iklim kerja. Macam-macam potensi bahaya fisik. Yang pertama, kebisingan. Segala bunyi yang tidak dikehendaki yang dapat memberi pengaruh negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan seseorang maupun suatu populasi. Kebisingan dapat memberikan efek seperti turunnya konsentrasi, masalah komunikasi, dan dapat menyebabkan tuli. Tingkat kebisingan maksimal yang dapat diterima oleh manusia adalah lebih dari 85 desibel. Selanjutnya, getaran. Peralatan yang menimbulkan getaran juga dapat memberi efek negatif pada sistem saraf dan sistem muskuloskeletal dengan mengurangi kekuatan cengkraman dan sakit tulang belakang. Penerangan atau pencahayaan. Penerangan yang kurang di lingkungan kerja bukan saja akan menambah beban kerja karena mengganggu pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga menimbulkan kesan kotor. Oleh karena itu, penerangan dalam lingkungan kerja harus cukup untuk menimbulkan kesan higienis. Di samping itu, cahaya yang cukup akan memungkinkan pekerja dapat melihat objek yang dikerjakan dengan jelas dan menghindari dari kesalahan kerja. Radiasi non-mengion. Radiasi non-mengion antara lain radiasi ultraviolet, visible radiation, inframerah, laser, dan medan elektromagnetik. Iklim kerja. Iklim kerja merupakan hasil perpaduan antara suhu, kelembapan, kecepatan gerakan udara, dan panas radiasi dengan tingkat panas dari tubuh tenaga kerja sebagai akibat pekerjaannya. Iklim kerja berdasarkan suhu dan kelembapan ditetapkan dalam Kemenaker nomor 51 tahun 1999, diatur dengan memperhatikan perbandingan waktu kerja dan waktu istirahat setiap hari, dan berdasarkan beban kerja yang dimiliki tenaga kerja saat bekerja. Dampak potensi bahaya fisik. Dampak dari kebisingan yaitu A. Gangguan fisiologis. Gangguan dapat berupa peningkatan tekanan darah, peningkatan nadi, konstriksi pembuluh darah perifer terutama pada tangan dan kaki, serta dapat menyebabkan pucat dan gangguan sensoris. Bising dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan pusing atau sakit kepala. Hal ini disebabkan bising dapat merangsang situasi reseptor vestibular dalam telinga yang akan menimbulkan efek pusing atau vertigo. Gangguan psikologis. Gangguan psikologis dapat berupa rasa tidak nyaman, kurang konsentrasi, susah tidur, dan cepat marah. Bila kebisingan diterima dalam waktu lama, dapat menyebabkan penyakit psikosomatik berupa gastritis, jantung, stres, kelelahan, dan lain-lain. Dan selanjutnya, gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi biasanya disebabkan masking effect atau bunyi yang menutupi pendengaran yang kurang jelas atau gangguan kejelasan suara. Gangguan komunikasi ini secara tidak langsung membahayakan keselamatan seseorang. Gangguan keseimbangan. Bising yang sangat tinggi dapat menyebabkan kesan berjalan di ruang angkasa atau melayang, yang dapat menimbulkan gangguan fisiologis berupa kepala pusing atau vertigo atau mual-mual. Efek pada pendengaran. Pengaruh utama dari bising pada kesehatan adalah kerusakan pada indera pendengaran yang menyebabkan tuli progresif. Dampak dari getaran. Dampak getaran yang berasal dari industri berat ataupun bangunan bertingkat dengan
pancangan tiang yang cukup jauh dan dalam menusuk perut bumi. Bagi kesehatan manusia memang tak secara langsung, namun bila kita cermati fenomena yang akan terjadi adanya penurunan permukaan tanah pada area perumahan perkotaan tanpa disadari jalan dan bangunan rumah bisa terjadi keretakan. Terjadi proses keretakan akibat getaran dari atas bumi. Sementara getaran mekanis secara langsung bisa dirasakan oleh individu atau pekerja pada lokasi industri, yaitu melalui getaran mesin-mesin yang bekerja, lalu terjadi perambatan pada individu melalui kaki pada tanah ataupun kontak langsung melalui tangan. Dampak dari penerangan atau pencahayaan. Penerangan yang tidak baik akan menyebabkan tenaga kerja mengalami kesulitan dalam melihat objek yang dikerjakannya. Hal ini selain akan menyebabkan tenaga kerja lamban dalam melaksanakan pekerjaannya, juga akan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Menurut Grandjean tahun 1993, pengaruh penerangan yang kurang memenuhi syarat akan mengakibatkan dampak yaitu A. Kelelahan mata sehingga berkurangnya daya dan efisiensi kerja. B. Kekurangan atau kelelahan mental. C. Keluhan pegal di daerah mata dan sakit kepala di sekitar mata. D. Kerusakan indera mata. Potensi bahaya kimia. Pengertian potensi bahaya kimia adalah potensi bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi. Potensi bahaya ini dapat memasuki atau mempengaruhi tubuh tenaga kerja melalui pernafasan, melalui mulut ke saluran pencernaan, dan melalui kulit. Macam-macam potensi bahaya kimia, antara lain korosi. Bahan kimia yang bersifat korosif menyebabkan kerusakan pada permukaan tempat di mana terjadi kontak. Kulit, mata, dan sistem pencernaan adalah bagian tubuh yang paling umum terkena. Contohnya, konsentrat asam dan basa dan fosfor. Iritasi. Iritasi menyebabkan peradangan pada permukaan di tempat kontak. Iritasi kulit bisa menyebabkan reaksi seperti eksim atau dermatitis. Iritasi pada alat pernapasan yang hebat dapat menyebabkan sesak napas, peradangan, dan oederma atau bengkak. Reaksi alergi. Bahan kimia alergi atau sensitizers dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit atau organ pernapasan. Asikfian. Asikfian yang sederhana adalah inert gas yang mengencerkan atmosfer yang ada, misal pada kapal, silo, atau tambang bawah tanah. Konsentrasi oksigen pada udara normal tidak boleh kurang dari 19,5% volume udara. Asfiksian kimia mencegah transport oksigen dan oksigenasi normal pada darah atau mencegah oksigenasi normal pada kulit. Kanker. Karsinogen pada manusia adalah bahan kimia yang secara jelas telah terbukti pada manusia. Memungkinkan karsinogen pada manusia adalah bahan kimia yang secara jelas sudah terbukti menyebabkan kanker. Efek reproduksi. Perkembangan bahan-bahan beracun adalah faktor yang dapat memberikan pengaruh negatif pada keturunan orang yang terpapar. Sebagai contoh yaitu aborsi spontan. Racun sistemik adalah agen-agen yang menyebabkan luka pada organ atau sistem tubuh. Potensi bahaya biologi. Pengertian potensi bahaya biologi adalah potensi bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh kuman-kuman penyakit yang terdapat di udara yang berasal dari atau bersumber pada tenaga kerja yang menderita penyakit-penyakit tertentu. Macam-macam potensi bahaya biologi antara lain bakteri. Bakteri mempunyai 3 bentuk dasar yaitu bulat, lengkung, dan batang. Banyak bakteri penyebab penyakit timbul akibat kesalahan dan sanitasi yang buruk, makanan yang tidak dimasak dan dipersiapkan dengan baik, dan kontak dengan hewan atau orang yang terinfeksi. Contohnya penyakit yang diakibatkan oleh bakteri.
antrak, TBC, lepra, tetanus, tifoid, kolera, dan sebagainya. Virus mempunyai ukuran yang sangat kecil, antara 16 sampai 300 nanometer. Virus tidak mampu bereplikasi. Untuk itu, virus harus menginfeksi sel inang yang khas. Contoh penyakit yang diakibatkan oleh virus antara lain influenza, varicella, hepatitis, HIV, dan lain-lain. Yang selanjutnya jamur. Jamur dapat berupa sel tunggal atau koloni, tetapi bentuk lebih kompleks karena berupa multisel. Mengambil makanan dan nutrisi dari jaringan yang mati dan hidup dari organisme. Mengontrol bahaya dari faktor biologi antara lain menggunakan masker yang baik untuk pekerja yang berisiko tertular lewat debu yang mengandung organisme patogen. Mengkarantina hewan yang terinfeksi dan vaksinasi. Imunisasi bagi pekerja yang berisiko tertular penyakit di tempat kerja, membersihkan semua debu yang ada di sistem pendingin paling tidak 1 kali setiap bulan. Yang terakhir, membuat sistem pembersihan yang memungkinkan terbunuhnya mikroorganisme yang patogen pada sistem pendingin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.